Halo semua, nama aku Dava. Selamat datang di Programmer Dadakan. Selamat datang di playlist HTML 101, sebuah playlist yang akan membahas hal-hal mendasar mengenai bahasa pemrograman HTML. Di video kali ini, kita akan membicarakan salah satu elemen yang umum digunakan dalam bahasa pemrograman HTML, yaitu elemen anchor. Ya, apa sih elemen anchor ini? Ya, elemen anchor atau kalau di tulisan bahasa Indonesia itu ancor, ya, itu adalah sebuah elemen yang berfungsi sebagai sebuah hyperlink. Ya, jadi elemen ini tuh bisa digunakan untuk menghubungkan sebuah halaman web atau sebuah halaman aplikasi dengan halaman yang lain. Ya, entah halaman yang lain itu adalah halaman dari situs yang lain, dari aplikasi yang lain, ataupun halaman lain dari aplikasi yang sama. Atau juga bisa digunakan untuk menghubungkan atau mengkonek dari satu bagian ke bagian lain yang ada di satu halaman yang sama. Oke, penasaran gimana cara makainya? Ayo langsung aja kita eksekusi. Oke, di sini kita sudah buka Visual Studio Code kita. Kita melanjutkan kode HTML yang sudah kita kerjakan di video-video sebelumnya. Oke, nah sekarang kita akan lihat bagaimana sih cara menggunakan elemen anchor itu dalam bahasa pemrograman HTML. Nah, sekarang misalkan kita kan punya ini nih. Kita punya sebuah file HTML yang berisi tentang list Pokemon favorit kita. Nah, sekarang kita pengen misalkan bikin di sini setelah navbar, ya, setelah daftar isinya ini, kita taruh di bawahnya itu sebuah link yang akan menuju ke halaman Pokédex, ya, Pokemon Index di websitenya yang ini. Nah, ya, jadi kita pengen ketika nanti diklik tulisannya itu dia akan mengarah ke sini, ya. Oke, kita bisa menggunakan elemen anchor, ya, kita ke baris baru di bawah yang list. Jadi bawah elemen list yang kemarin kita buat. Nah, untuk menggunakan elemen anchor, dia itu ditandai dengan huruf A. Nah, A aja. Ya, ada tag buka dan juga ada tag tutupnya. Nah, terus kalau kita lihat setelah A ini ada atribut href, ya, ref. Nah, ini adalah salah satu atribut yang paling penting dalam elemen anchor, ya. Karena di sini intinya, di sini kita isi di atribut ref ini kita mau menghubungkan halaman ini dengan halaman yang mana begitu. Ya, kita kosongkan dulu. Misalkan kita tulis di sini tulisannya keterangannya adalah lihat Pokédex selengkapnya, misalkan gitu ya. Jadi di sini adalah halaman yang akan melihat Pokédex selengkapnya. Kita save, kemudian kita lihat di browser, ya. Sini sudah aku buka dan sini. Nah, kita akan coba refresh. Ya, ada tulisan lihat Pokédex selengkapnya. Ya, tulisan sesuai dengan yang di sini. Nah, tapi dia kalau kita klik sekarang, dia tidak akan kemana-mana karena kita belum mengisi di atribut hrefnya ini. Ya, maka kita isi nih. Tulisan ini tuh mengarahnya kemana sih? Nah, kita mau mengarah ke Pokédex ini. Maka untuk melakukannya, kita bisa copy paste linknya. Kita pilih sini, kita copy. Kemudian kembali ke ininya, ke text editor. Kita paste di atribut href. Ya, kita paste. Nah, jadi di file HTML-nya dia tahu, oh, tulisan anchor ini, ya, elemen anchor ini yang dia tuh teks kontennya itu lihat Pokédex selengkapnya, dia itu akan mengarah ke link ini https://pokemon.com/us/pokédex gitu. Jadi dia tahu, oh, di file HTML-nya akan mengarahkan ke sini gitu ketika diklik. Nah, kita sudah save. Sekarang kita ke balik ke browser kita refresh. Nah, sekarang kita akan coba klik, ya. Kita coba klik dan ya, dia terbuka ke halaman Pokédex, ya. Oke, itu mengenai bagaimana cara kita menghubungkan satu
satu halaman web atau satu halaman HTML itu ke halaman situs yang lain ya. Oke, sekarang misalkan kita pengen ketika dia diklik ya, ketika dia diklik dia itu buka ke Pokédex, tapi kita mau dia tuh dibuka ke tab yang baru ya. Kita nggak mau dia dibuka di tab yang sama di sini juga ya, kita maunya dia terbuka di tab yang baru. Maka untuk melakukannya kita bisa menambahkan atribut yang lain dalam elemen anchor ini. Setelah atribut href kita tambahkan lagi atribut target ya, target, kemudian kita isi value-nya adalah garis bawah blank ya. Kita save, kita refresh. Nah, ketika kita coba klik di sini, lihat Pokédex selengkapnya ya, dia akan terbuka di tab yang baru, sedangkan di tab ini dia masih di sini gitu ya. Ini biasanya ketika kita nggak pengen mengganggu halaman ini, kita mau membukanya di tab yang baru ya, supaya lebih mudah, maka kita bisa pakai target ya, atribut target, dan value-nya adalah garis bawah blank ya. Cukup mudah. Oke, berikutnya sekarang bagaimana kalau misalkan kita pengen menghubungkannya itu bukan ke situs yang lain gitu. Misalkan kita di satu folder yang ini kita punya file HTML yang lain, dan kita pengen dia itu ketika diklik akan mengarah ke file HTML yang ada di folder kita gitu. Jadi bukan ke situs eksternal yang lain, tapi ke halaman HTML lain yang ada di folder internal kita. Caranya cukup mudah dan secara konsep sama ya. Kita bisa coba bikin ini jadi komen dulu. Kita jadikan ini komen. Sebentar, kita akan lihat bagaimana cara menghubungkan sesama file HTML yang ada di satu folder internal ya. Nah, sekarang misalkan kita bikin di sini file HTML yang lain ya. Kita bikin file misalkan Bulbasaur ya, misalkan bulbasaur.html. Kita sini bulbasaur.html. Nah, di Bulbasaur HTML ini misalkan kita taruh template dasar HTML ya, template tanda seru, dan misalkan ini H1, ini Bulbasaur, kemudian kita isi hal-hal mendasar lah. Ini adalah halaman tentang Bulbasaur, misalkan gini ya. Nah, kita mau ketika kita klik satu tulisan di sini, nanti dia akan ke halaman khusus Bulbasaur yang tadi gitu misalkan ya. Nah, caranya cukup mudah. Kita bisa pakai elemen anchor lagi ya, A. Ini masih sama. Misalkan kita tulis di sini menuju halaman Bulbasaur ya, misalkan gini. Nah, kita mau ketika nanti diklik tulisan menuju halaman Bulbasaur ini, kita akan mengarah ke bulbasaur.html. Maka kita isi di atribut href-nya ini dengan path menuju atau jalan menuju ke bulbasaur.html. Bisa kita mulai dari titik ya, titik itu artinya kita lihat di folder yang kita buka sekarang ya. Folder yang kita buka sekarang kan HTML101. Jadi ketika dia titik, dia akan memeriksa di folder ini ada apa aja ya. Kita garis miring slash. Nah, di folder HTML101 tuh ada bulbasaur.html dan ada index. Nah, kita kan mau ke Bulbasaur ya. Maka kita pilih yang bulbasaur.html, kita save, kita kembali ke browser. Nah, kita lihat sini ada menuju halaman Bulbasaur, dan ketika kita klik ya, dia akan membuka ke halaman Bulbasaur yang tadi. Ya, kita bisa misalkan di halaman Bulbasaurnya kita bikin balik lagi ke index.html. Bisa aja kita bikin anchor lagi. Ya, kita arahkan dia ke index.html, berarti titik slash index.html, terus kita tulis kembali ke halaman pertama misalkan ya. Kita refresh, kita klik di sini. Nah, dan dia akan kembali. Jadi kita bisa bolak-balik di sini. Ya, cukup mudah. Jadi kita bisa menghubungkan dengan situs eksternal ataupun dengan halaman HTML lain yang ada di folder yang sama, yang dengan folder yang sedang kita kerjakan di internal kita. Oke, elemen anchor selain tadi kita bisa gunakan
untuk menghubungkan satu halaman HTML dengan situs eksternal yang lain, ataupun menghubungkan antara halaman HTML yang berada dalam satu folder yang sama di internal komputer kita, dia bisa digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian yang ada dalam satu halaman yang sama gitu. Nah, misalkan kita akan bikin paragraf ini jadi panjang ya. Misalkan kita akan bikin ini sampai dia bisa di scrolling dulu ya. Kita ubah ke text editor ya, kita banyakin aja teksnya supaya dia bisa scrolling. P kita lorem kali 10 ya, kemudian kita bikin lagi biar lebih panjang lagi, lorem kali 10 sekali lagi. Sengaja nih buat dipanjang-panjangin aja, lorem kali 10. Nah, oke, ini kan sekarang kita sudah lebih panjang nih ya ininya halamannya, sehingga dia bisa di scrolling. Nah, kita mau ketika misalkan kita klik Bulbasaur yang ada di navbar ini, yang ada di daftar isi, dia akan langsung scrolling ke judul sini misalkan ya, dia akan langsung scroll ke Bulbasaur gitu. Jadi kalau ini kan harus nge-scrolling. Nah, kita mau ketika dia diklik dia langsung ke arah ke Bulbasaur, gitu misalkan. Nah, caranya cukup mudah. Pertama-tama kita harus tandain dulu target yang mau kita tuju. Misalkan di sini kan berarti targetnya kan yang ini. Nah, ini kan H2 ya, berarti elemen yang ini. Nah, kita tandain dengan ngasih atribut ID ya. ID kita kasih ID misalkan dia pertama ya. ID-nya bebas, cuma di sini sebagai contoh kita kasih pertama ya, bebas teman-teman kasih nama yang lain. Nah, kemudian kita ubah nih di Bulbasaur yang di daftar isi yang di elemen D, kita tambahin dia menjadi elemen anchor ya, berarti pakai A lagi ya, kita masukin tulisan Bulbasaurnya ke dalam tag anchor, kemudian kita pakai atribut href. Nah, untuk atribut href-nya ini kita tidak memasukkan link eksternal ataupun path directory ke sebuah file, tapi kita ingin mengarah ke yang tadi ID yang kita tandain ya, H2 nih, H2 yang punya ID pertama. Nah, caranya cukup mudah. Nah, karena di sini kan kita penandanya ID, maka untuk menuju ke ID itu kita harus pakai tanda pagar, tanda hash. Nah, setelah itu kita ikuti dengan nama ID-nya. Di sini kan ID-nya pertama, berarti hash ya, karena dia itu ID, dia berarti pakai hash penandanya. Kemudian pertama ya, kita tulis pertama nama ID-nya. Ya, udah begini, kita save. Kemudian kita lihat lagi di browser, kita refresh. Nah, dia sudah jadi anchor nih, ada tanda birunya dan ada garisnya. Nah, ketika kita klik, nah, dia akan langsung scroll ke bawah ke H2 yang tadi kita tandain dengan ID pertama ya. Jadi dia akan langsung scrolling otomatis ke Bulbasaur. Nah, teman-teman bisa nih misalkan nanti halaman HTML-nya sudah panjang, sudah banyak kontennya, dan ingin navigasinya supaya lebih mudah, jadi tidak perlu capek-capek scrolling dan sebagainya, ya bisa menggunakan elemen anchor ini. Oke teman-teman semua, itu dia untuk video kali ini. Kita sudah membahas berbagai hal mengenai elemen anchor tadi, yang dimana elemen anchor ini digunakan sebagai sebuah hyperlink untuk menghubungkan page HTML kita. Ya, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.